Perkenalkan, nama aku Lydia Putri, biasa dipanggil Lydia. Di CG itu sendiri merupakan komunitas rohani dari Gereja Mawar Sharon. Nah, CG itu sendiri merupakan wadah buat setiap kita yang ingin mengalami transformasi kehidupan. Di CG itu merupakan tempat buat setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar dan sama-sama ingin bertumbuh di dalam kasih akan Tuhan. Jadi tujuan dilakukan CG itu sendiri yaitu adalah untuk setiap jiwa-jiwa itu mengalami transformasi kehidupan gitu loh. Karena aku percaya bahwa CG itu benar-benar yang menjadikan wadah buat setiap pribadi-pribadi yang mau mengenal Tuhan, yang rindu, yang benar-benar haus, yang benar-benar pengen menjadi pribadi yang terus mengenal Allah. Itu benar-benar di CG itu kita tuh benar-benar yang saling menguatkan, saling sharing, saling mendoakan. Jadi CG yang saya pegang sendiri itu sudah berjalan 2 tahun. Itu dilaksanain setiap minggu, tepatnya di hari Sabtu jam 10 pagi. Sekarang tempatnya ada di kampus UPN Veteran Jogja. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan buat kita akan dilakukan adanya CG outing. Jadi CG outing itu adalah di mana yang biasanya kita melakukan CG sharing, ada sharing materinya di kampus, tapi CG outing adalah kita have fun bareng di luar gitu loh. Ya, tetap ada perjalanannya sama-sama, kita merasakan alam yang sudah Tuhan berikan pada kita gitu loh, sama-sama kita nikmati di luar gitu biasanya. Nah, terus CG itu juga ada namanya connecting time, di mana setiap CG-CG itu dikumpulkan di dalam satu rumah, dalam satu penelitian. Nah, di situ kita lebih besar lagi lingkupannya gitu. Dengan sejauh ini, tantangan yang paling besar selama menjadi leader adalah di mana anak-anak CG itu lagi dalam suatu pergumulan dan mereka mengalami pergumulan itu secara serentak dengan anak-anak CG yang lain. Di situ itu yang paling berat karena satu sisi harus konseling yang ini, beberapa jam kemudian konseling yang ini. Sebenarnya tantangannya itu tapi bersyukurnya kayak mereka itu nyari yang pertama adalah leadernya, bukan hal yang lain, atau bahkan cerita ke orang-orang yang mungkin bisa menjatuhkan mereka, yang mungkin bisa membuat mental mereka jauh lebih dari itu gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang mengatur tuh enggak, tapi lebih ke bertanya, membangun hubungan komunikasi sama mereka gitu loh. Benar-benar yang emang nggak harus setiap hari, tapi paling nggak di dalam seminggu tuh kita harus punya adanya komunikasi gitu loh, sehingga kita dapat memastikan bahwa keadaan mereka bisa lagi nggak baik-baik aja atau emang lagi sedang baik-baik aja gitu loh. Jadi kita bisa tahu. Nah, sedangkan pertemuan CG ini kan hanya dalam seminggu tuh hanya 1 kali. Nah, kita tidak bisa tahu nih mereka kalau misalnya hanya dalam sekali seminggu gitu loh. Jadi yang paling penting itu aku terapin adalah buat komunikasi, bangun hubungan sama anak CG dan segala macam. Kalau ditanya hambatan saat menjadi leader, sebenarnya nggak ada ya, karena pas ditanyain apakah kamu jadi seorang leader, pasti ada harga yang harus dibayar gitu loh. Ya namanya kita pasti mahasiswa, kita semester akhir, ada waktu yang harus kita ganti dan segala macam. Ya menurutku itu udah konsekuensi gitu loh. Karena walaupun aku harus melakukan itu, aku percaya di balik itu semua itu akan ada anak-anak yang mau benar-benar diubahkan oleh Tuhan gitu loh. Kayak nggak ada yang sia-sia gitu. Walaupun aku harus misalnya begadang ngerjain skripsi, besok paginya CG, ya nggak apa-apa. Karena di balik itu semua aku percaya kok lihat anak-anak yang benar-benar mau datang CG, yang benar-benar mereka pun bayar harga gitu loh. Nggak tentang leadernya doang, leadernya aku bisa ngelihat dari anak-anak CG itu yang mereka juga mau bayar Gojek, naik TJ, minta jemput sana sini,
ya itu juga bayar harga gitu loh. Sambil kuliah ngejar lagi ke kampus untuk CG. Ya aku bahkan bukan cuma leader doang. Itu seperti aku bilang tadi, anak CG pun bayar harga gitu loh. Itu bener-bener yang luar biasanya adalah CG itu bener-bener yang kasih wadah buat bukan leadernya lagi, tapi bener-bener yang saling antara leader dan anak dan leader. Aku sebagai salah satu leader di CG, aku mau nyampaikan bahwa Tuhan yang memilih kamu, bukan kamu yang milih Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan kasih di masa muda kamu. Pakai itu buat menjadi pelaku firman. Jangkau setiap jiwa-jiwa, jangkau setiap orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Buat setiap kamu yang udah mengenal Tuhan, yuk jangan egois, jangan mikirkan diri kamu sendiri lagi, tapi bergerak buat setiap jiwa-jiwa yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Jangan lagi ada namanya kompromi dengan dosa. Jangan ada lagi hal-hal yang kamu lakukan di luar Tuhan yang mendukakan hati Tuhan. Cukup, itu semua udah beres. Itu semua udah gak ada lagi yang perlu kita lakukan. Gak ada lagi bilang masa muda kita kan boleh. Kalau gitu sayang dong masa muda kita belum coba semua. Hancur, itu semua rusak. Udah, gak ada lagi yang harus kamu lakukan. Gak perlu kamu lihat orang-orang itu yang having fun dengan hal-hal di luar Tuhan. Udah. Intinya, yuk sama-sama kita bergerak. Kita bergerak buat menjangkau setiap orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang masih terikatan akan dosa. Kita sama-sama berdoa ya, biar mereka juga mengenal Tuhan pelan-pelan, berproses. Setiap kita pun berproses. Oke, bye-bye.